Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Menikmati retreat ini. Amin. Sekalipun saya bukan rektor lagi, tetapi saya masih tetap guru. Namun demikian saya juga seorang murid. Amin. Dalam hidup ini kita perlu belajar banyak hal. Terutama belajar merendahkan diri sebagai satu hal yang sulit bagi semua orang. Dan saya rasa Tuhan pun ketika dia diminta oleh Bapa untuk merendahkan diri, pun sulit bagi beliau, bagi dia. Kayaknya kita jarang ngomong beliau ya, dengan Tuhan. Tapi ketika kita mempunyai kerendahan hati, Tuhan tidak cuek. Sebab firman-Nya berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri akan, saudara sudah pintar. Jadi kita akan bersama-sama belajar, bukan di tempat ini saja, dalam setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita perlu belajar terus. Amin. Bahkan pada waktu kita mau tidur, ada sesuatu yang harus kita pikirkan, harus ada sesuatu yang kita pelajari. Dan kalau kita sudah bisa memahami tentang dunianya Allah, dunia supranatural, sementara kita tidur, kita juga bisa belajar. Lewat mimpi mungkin, atau sesuatu yang membuat mau tidak mau kita harus bangkit. Ada satu pertanyaan, tetapi pertanyaan ini perlu kita pikirkan semuanya. Setelah saya menyampaikan satu kalimat pertanyaan, saya ingin berbicara tentang tema kita. Pertanyaan, apa jadinya kalau Yesus tidak mati? Apa pertanyaannya? Ya, pikirkan baik-baik. Ini pertanyaan kepada seluruh orang Kristen di seluruh dunia yang pada hari ini merayakan atau mengingat tentang kematian Tuhan Yesus. Dan kita pada hari ini memasuki hari akhir daripada retreat kita. Saya berharap kita semuanya bisa menikmatinya daripada kebisingan dunia di sekitar Bekasi. Sebab kita hidup di sana. Ada banyak hal yang membuat kita kadang-kadang tertekan dan stres. Dan tidak bisa tersenyum. Tidak bisa menghirup udara segar seperti di tempat ini. Jadi saya harap kita bisa tersenyum. Amin. Tema ini didapatkan, saya yakin, dari Tuhan. Sebab panitia menanya kepada saya berpikir bertanya kepada Tuhan, termasuk bertanya kepada teman pendeta di satu daerah. Beliau pun tidak tahu. Saya berkata puji Tuhan, karena saya menginginkan tema dari Tuhan. Dan tema ini saya ingin berhasil. Tidak sekedar tema yang tercetak di backdrop yang sempurna. Backdrop seperti ini, apa temanya? Sama backdropnya, latar belakangnya ajaib. Terima kasih panitia. Tapi awalnya saya nggak ada pemikiran seperti itu.
Tapi sejak awal panitia bertanya, saya juga bertanya kepada Tuhan. Dan jawabannya pada akhir-akhir daripada acara ini malah. Nah, ketika saya masuk kamar, di kamar di sebelah dalam itu ada 2 lembar kertas yang tertempel. Saya tahu biasanya di hotel-hotel itu tentang tata tertib penghuni sementara. Jadi saya berpikir ngapain baca, kan begitu. Tapi Tuhan mendorong baca. Jadi dan saya baca cuman judulnya saja. Karena saya tahu Tuhan sedang berbicara. Dan saya cukup membutuhkan perhatian saya gitu ya. Harus mendekat, apa sih? Oh, rupanya acara retreat HKBP Cinere. Entah tahun berapa, saya lupa. Karena saya hanya baca judulnya saja. Ketika saya baca tema ini, saya juga agak nyureng-nyureng, sampai melotot begitu. Tapi nggak paham juga. Agak gelap gitu ya. Dan saya sudah menaruh satu penilaian yang cukup negatif. Tapi Tuhan tunjukkan yang positif. Itulah salib. Jangan lupa pertanyaannya. Apa pertanyaan tadi? Apa jadinya apabila Yesus tidak mati? Kurang seru ya? Haleluya. Gimana Pak Ivan? Haleluya. Jadi, tapi Tuhan tunjukkan sesuatu yang positif, dan inilah ikut memaknai daripada peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Musuh-musuhnya melihat sesuatu yang negatif. Kalah Yesus. Begitu ya. Tapi dia menunjukkan di hari yang ketiga tentang kemenangannya. Dan membuat iblis gemetar. Oke. Bapak Ibu, ini tema bersifat imperatif, bersifat perintah. Tuhan mau supaya kita semuanya bangkit dari keterpurukan atau kelesuan rohani. Dan setelah bangkit, jangan tidur lagi, jangan duduk lagi. Kecuali bagi orang yang kena vertigo, dia harus tidur. Kalau bangkit dia akan jatuh, otomatis akan jatuh. Jadi Tuhan memerintahkan supaya kita bangkit. Are you ready? Siap? Oke, dan yang kedua, bersinar. Maukah kita bersinar? Menjadi terang. Kenapa dibutuhkan terang? Persis seperti backdropnya. Dan Tuhan berkata, memang seharusnya begitu. Di mana ada kegelapan, di situ butuh terang. Kalau tidak ada kegelapan, tidak dibutuhkan terang. Tidak dibutuhkan cahaya. Setuju? Kalau kita melihat hidup di dunia ini gelap keadaannya, disitulah kita harus paham bahwa kita diingini oleh Allah untuk menyala, menjadi terang. Sehingga orang dunia yang dalam kegelapan mengerti apa yang salah, bisa melihat
apa yang Tuhan sediakan. Saya sangat-sangat diberkati dengan, saya anggap khotbah lah, oleh Pak Erlan, Bu Evi. Luar biasa, ajaib. Dan memang kita harus menerapkan prinsip kebenaran firman Allah. Untuk mengingatkan, kita ini adalah warga kerajaan surga. Amin. Warga kerajaan surga atau kerajaan surga, kerajaan Allah mempunyai prinsip yang berbeda dengan prinsip warga atau negara Indonesia. Atau seluruh kerajaan atau seluruh negara yang ada di bumi ini. Prinsipnya berbeda. Apa yang dipikirkan sebagai sesuatu yang penting, yang dikejar oleh banyak orang, oleh sang raja yang memiliki kerajaan surga, itu tidak penting. Nama baik, harga diri yang tinggi, kalau didorong oleh keduniawian, dalam pandangan mata Allah, itu menjijikan. Tapi banyak anak Tuhan yang mengejar hal itu. Prinsip di dalam kerajaan Allah tidak seperti itu. Apa yang orang pikir itu penting, di dalam kerajaan Allah tidak penting. Itu sebabnya Yesus pernah mengajarkan tentang hal kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin, yang teraniaya, dan sebagainya. Ketika saudara memikir dalam prinsip pikiran duniawi, tidak bisa masuk hati saudara. Nggak bisa masuk akal saudara. Sebab memang prinsipnya berbeda. Tapi kalau saudara berani menerapkan prinsip yang bekerja di dalam kerajaan Allah, itu bukan berarti di surga ya. Tapi Yesus sendiri, jadilah kehendakmu di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi, kita punya prinsip yang berbeda. Bapak Ibu, orang dunia berpikir hal-hal penting dikejar. Tuhan mengajarkan apa yang dipentingkan oleh dunia, seperti berbahagialah kalau orang dipuji-puja. Berbahagialah kalau punya uang banyak. Berbahagialah kalau orang melindungi kita. Berbahagialah kalau kita khotbah, dikagumi banyak orang, diberkati luar biasa. Tapi Yesus berkata sebaliknya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara punya tugas bangkit dari kesuaman, kepasifan, berdiri, dan bergerak. Dan di sana saudara akan bercahaya. Amin. Itu tugas setiap keluarga. Tuhan ingin menyinari atau bercahaya di dunia ini yang gelap, membutuhkan setiap keluarga anak Tuhan yang rela untuk berkorban bagi terang kemuliaan Allah. Itu intinya ya. Oke. Sudah ada jawaban? Apa artinya? Apa tadi pertanyaannya? Iya. Ketika Yesus mulai pelayanannya, boleh dikatakan semua orang itu terkagum dengan pengajarannya, dengan pelayanannya. Sebab orang sakit sembuh lewat perumpangan atau lewat doa atau lewat kehadirannya. Orang yang lumpuh
bangkit dan berjalan, orang bisu bisa berbicara lagi, yang tuli bisa mendengar, dan sebagainya. Begitu mengagumkan. Ketika ada di dalam kekurangan, Tuhan Yesus melipat gandakan. Ajaib sekali. Sama seperti tokoh-tokoh agama yang lain. Ajaib. Mengagumkan. Kalau tidak demikian, bagaimana mereka bisa mendapatkan pengikut sedemikian banyak? Tapi, sekali lagi, apa artinya? Yesus sama seperti mereka. Lebih lagi, apa artinya jika dia tidak mati? Sama saja dengan dengan siapa? Buddha itu. Ya, pokoknya banyak. Apa artinya? Saya ingin membawa kepada satu pemahaman tentang salib Yesus. Manfaatnya bagi saudara. Oke, secara jelas, secara tegas, Yesus mati karena dia ingin mengangkat kita menjadi keluarga Allah. Ingin menyelamatkan kita. Dengan kata lain, hanya tokoh, katakanlah ya, tokoh agama yang mati di salib itu hanya Yesus. Dan itu meniadakan, menghapuskan semua tokoh agama yang tidak mati di salib. Karena makna salib Yesus adalah penebusan dosa, pembalikan keadaan. Dari anak-anak dunia yang layak untuk mendapatkan maut, tapi ketika percaya kepada salib Yesus, dia diadopsi, diangkat menjadi anak Allah. Itulah saudara, itulah keluarga saudara. Dan Tuhan mau saudara tidak hanya sekedar paham, tapi bangkit dan bersinar. Haleluya. Oke, saya akan baca satu ayat dari Yohanes 17 ayat 22. Bapak Ibu bisa pelajari atau baca sendiri. Untuk membaca, saudara butuh bangkit dan bercahaya. Ayat 22 dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus, dan kita bagian daripada mereka. Kita ada di sini karena kita percaya kepada Yesus. Dia adalah Tuhan kita. Mati lagi. Dan arti kematiannya adalah penebusan dosa kita. Adopsi sebagai anak-anak Tuhan. Itu artinya. Oke. Nah, kepada mereka yang mengikut Tuhan, termasuk kita, kepadanya, kepada mereka, kepada saudara, apa? Apa? Kepada mereka diapakan? Kata firman. Diberi kemuliaan. Jangan takut kita hidup dalam kemuliaan. Dengan intimidasi daripada iblis. Oh, kamu mencuri kemuliaan Allah. Hei, firman Allah berkata, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Loh, kalau tidak ada kemuliaan, bagaimana saudara akan shine? Akan bercahaya. Yang dilihat hanya kegelapan. Gak ngerti. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Padahal makna daripada salib itu pembalikan keadaan. Tapi salib itu merupakan sebuah perjalanan. Sebuah apa ya? Intinya begini. Sebelum kita percaya kepada Yesus, kita hidup jauh daripada salib, katakanlah di depan salib. Dan untuk menebus
semua orang Yesus harus disalib. Mari datang kepada salib Yesus. Dan setelah datang kepada salib Yesus, ada perjalanan lagi. Behind the cross. Di belakang salib. Saya sebenarnya memberikan judul khotbah ini, The Great Gate. Behind the cross. Supaya bisa masuk mengikuti teladan Pak Erlan. Tetapi tidak mudah. Loh, untuk itu Yesus harus mati. Bukan sesuatu yang enteng. Harus bertahun-tahun mendisiplin diri. Sesudah itu rela diinjak-injak, dihina. Ketika saya berdoa, buka file, saya bertanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan saya sering dihina orang? Dia diam aja. Namanya dihina kan direndahkan, diinjak-injak gitu ya, sakit gitu. Malu juga kadang-kadang. Tapi Tuhan malah memberikan satu kesempatan. Belajar lebih dalam lagi. Orang dunia mengejar posisi kedudukan yang terhormat. Saya ingin belajar. Dan kedudukan yang terhormat sebagai rektor saya letakkan. Saya mau belajar. Selama 2 hari sebelum retreat, saya mengikuti sidang MD. Pemilihan ketua. Saya ingat, dulu saya bukan di GBI. Saya mengambil kesimpulan sama saja. Kalau orang sudah duduk nggak mau turun. Padahal banyak kekurangan yang nggak mau diterima sebagai kekurangan. Aku lebih hebat. Pilih saya. Sekarang kan lebih canggih. Saya pulang dengan beberapa teman pendeta. Saya cerita juga sedikit. Saya mau belajar merendahkan diri. Seandainya Tuhan tidak rendah hati, dan hampir saja dia melarikan diri dari salib. Ya kan? Dia berdoa kepada Bapa. Jika mungkin Bapa, biarlah cawan ini disingkirkan. Tapi dia begitu peka. Dia tahu persis detak jantungnya Bapa. Justru untuk itu engkau ada. Untuk disalibkan. Sehingga dia langsung berkata, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Salib. Saya ingin mengajak saudara untuk menjunjung tinggi salib. Jangan meremehkan. Kita akan menjunjung tinggi kalau kita memikirkannya. Kalau hanya melihat sekilas, kemungkinan besar saudara tidak menjunjung tinggi apa artinya salib. Tapi di belakang salib ada salib merupakan pintu gerbang yang terbuka lebar sekali. Sampai kita bisa masuk ke behind the cross. Ada apa di sana? Tuhan sudah meneguhkan tentang khotbah ini sebelum dikhotbahkan. Dengan kesaksian hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya yakin saudara pasti kagum. Amin. Usia 12 tahun harus pisah dengan orang tua. Ya kan? Ada yang sudah 42 tahun masih hidup sama mamanya, papanya, orang tua. Kasihan deh lo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya punya judul yang menarik sekali. Saya sendiri tertarik maksudnya. Saya berdoa, saya berharap saudara tertarik juga. Kenapa Yesus mati? Disalib lagi. Dan sebelum disalib, disiksa lagi.
dihina, diludahin, dipermalukan di hadapan pengagumnya. Ada seorang anak sekolah minggu, dia pernah bertanya, katanya ini orang bule, jadi pertanyaannya bahasa Inggris. Dia bertanya, Jesus, how much do you love me? Dan Yesus tidak menjawab dengan kata-kata, seperti yang seringkali kita tuntut. Kita berdoa terus kita dengar apa? Itu bukan bahasanya Tuhan, bahasa saudara. Dan untuk menjawab anak ini, Yesus hanya berkata, look. Tapi karena anak sekolah minggu, ya dia ngomong. Tapi bagi kita, ngomongnya dengan bahasa isyarat, dengan bahasa hati, dan bukan bahasa manusia. Tapi kepada anak sekolah minggu ini, look, this much I love. Ketika dia disalib. Tak ada jangkauannya. Endless. Tak terbatas. Dia mengasihi saudara. Dan dalam bahasa yang baru saya dengar, itu merupakan satu penyataan dari Allah tentang love quotient. Maksudnya untuk memahami, kita sering berbicara intelligent quotient, kecerdasan intelektual. Tapi karena pikiran manusia memang bertambah, berkembang, rupanya ada satu istilah baru. Mungkin saudara pernah mendengar spiritual quotient kayak gitu ya, kecerdasan rohani, kecerdasan perasaan atau emosi, emotional quotient. Jadi semuanya itu butuh kecerdasan. Cerdas untuk merasa, mengendalikan. Cerdas untuk menangkap perasaan Tuhan. Ya kan? Dan rupanya mencintai dibutuhkan kecerdasan. Mungkin bagi orang Jawa lebih mudah barangkali memahaminya. Ada sebuah moto Jawa, Witing tresno jalaran soko kulino. Karena terbiasa akhirnya jatuh cinta juga. Haleluya. Bicara tentang cinta nih ya. Tapi yang saya maksudkan cinta kita dan cinta Tuhan. Nah, apa yang disebut dengan love quotient atau kecerdasan dalam mencintai itu ajaib. Sebab kalau kita punya cinta, punya kecerdasan untuk mengungkapkan cinta, di situ ada kreativitas. Ada daya tahan. Ada kerendahan hati. Soalnya kita ingin mendapatkan satu perkenanan dari hati yang kita cintai. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Artinya cintanya ditolak. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perenungan yang jarang kita pikirkan. Seringkali Allah mendatangi kita, ingin mengungkapkan cintanya, dan kita menolaknya. Dan dia hanya diam. Tapi saudara tidak menangkap perasaan Yesus. Seringkali kita kan terlalu logis. Tapi kalau mau mengikut Tuhan, logika harus ditanggalkan kadang-kadang. Oke, kita belajar love quotient. Secara sederhanalah, di sana ada daya kreativitas. Kalau kita mencintai sesuatu dan kita melakukannya, itu akan berbeda hasilnya. Sebab ada kreativitas di sana. Kalau saudara mencintai Tuhan, ada kreativitas di dalam hidup saudara. Dan
Dan itu menguntungkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Baru kita bisa shine for the glory of God. Kita bisa bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Allah ini saya berikan, saya belum selesai ya bacanya. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Haleluya. Siapa mereka? Saya, saudara, kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ada kemuliaan di dalam kehidupan saudara. Tapi itu bagi beberapa orang masih ada di belakang salib. Dan saudara harus menembus salib. Harus rela memikul salib. Sebab mengikut Yesus, Yesus pernah berkata, kalau kamu ikut aku, mau jadi muridku, kamu harus panggul atau pikul salibmu sendiri. Itu kesulitan, penderitaan, tantangan, ancaman. Mau hidup dalam kemuliaan? Pertama, jangan takut saudara mencuri kemuliaan Tuhan. Pemikirannya. Sebab Tuhan berkata, aku telah memberikan kepada saudara kemuliaan. Amin. Coba amin. Ada yang gua kali. Hebat. Yang engkau berikan kepadaku, mereka yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tuhan ingin dekat dengan orang yang dicintainya. Bukan berarti dekat secara fisik ya. Nanti anak saya nomor 1, 3 minggu ke depan harus balik ke sana. Harus balik ke kampus lagi gitu. Jauh. Bukan berarti itu maksudnya. Tetapi bisa saja jauh di mata, dekat di hati. Hati yang mencintai. Tuhan mau menyatu dengan kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Loh, untuk masuk ke dalam gerbang yang luar biasa, gerbang kemuliaan itu salib Yesus. Kita harus berani mengalami kesulitan penderitaan. Harus siap orang melecehkan kita, merendahkan kita. Jangan nangis. Cukup meneteskan air mata. Sebab kita punya emosi. Tapi emosinya harus cerdas merasakan. Itulah emotional quotient. Tapi yang saya maksudkan sekarang kita akan berbicara tentang love quotient. Kecerdasan untuk mencintai. Coba pikirkan. Katanya saudara cinta. Saudara harus kreatif. Oke. Kalau kita ingin masuk ke dalam melewati salib Yesus, maksudnya gini. Ketika kita belum percaya, kita ada di depan salib. Dan Allah menyediakan salib itu supaya kita bisa ketemu dengan salib itu, dan di sana terjadi satu pembalikan keadaan. Kehidupan yang terkutuk, maut di sana, kegagalan, kemiskinan, kebodohan, segala macam yang membuat pusing. Tapi ketika ketemu dengan salib Yesus, setiap pemberontakan kita diganti, dilupakan, dikuburkan. Dan saudara mempunyai kesempatan untuk mengalami keajaiban kemuliaan. Ketika Tuhan melakukan sesuatu atau ingin mengubah hidup kita, Dia akan berbicara dulu. Itu pernyataan iman. Dan Dia senantiasa berkata, aku telah. Di alam roh, Dia sudah selesai dengan pekerjaannya. Di alam fisik, kita yang harus
bekerja sama untuk menyelesaikan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Harus kita usahakan. Bangun jam 4, sebab jam 4:30 harus berdiri di pinggir jalan. Dulu saya tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta. Naik kereta, aduh ngeri. Saya nggak suka dengan kereta. Khususnya kereta Bogor Jakarta, Bekasi Jakarta, Tangerang Jakarta. Itu anak-anak perempuan, anak-anak sekolah, untuk masuk saja dia harus kejar-kejaran, dan untuk masuk itu dia harus dengan kekuatan ekstra supaya bisa masuk. Karena memang sudah berjubel. Kalau nggak bisa masuk, dia akan tertinggal kereta. Dan kalau pegangannya nggak kuat, dia bisa jatuh dan kelindas. Mengerikan, saya nggak suka dengan kereta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Biar ibadah Jumat Agung ini benar-benar berdampak untuk hidup saudara, hidup kita semuanya. Tapi mungkin saya kurang pinter untuk menyingkat. Jadi sediakan waktu untuk agak banyak ya, agak lama. Kalau doa saudara kuat, bisa cepat. Ada yang berkata amin, saya turun. Oke. Kenapa harus ada salib? Kenapa Yesus harus mati di salib? Ayo, kenapa tadi? Agama kita berbeda dengan agama lain. Atau agama kita sama dengan agama lain? Sama. Yang membedakan adalah Tuhannya. Dan kalau sebab kalau beda, apa alasannya? Oh, kalau menjadi Kristen masuk surga. Banyak hamba Tuhan yang besar katanya memberi kesaksian di surga itu banyak pendeta katanya. Oh, berarti kekristenan tidak menyelamatkan. Betul. Yang menyelamatkan adalah apakah kita menerapkan prinsip kerajaan Allah. Menjadi pelaku kebenaran. Haleluya. Mau? Oke. Siang hari ini Tuhan memberi kesempatan. Ayo, kita yang sudah sampai kepada salib itu dan kita sudah ditebus menjadi anak-anaknya, maukah kita memasuki satu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, dan itu ada di belakang salib Yesus. Nah, jadi Allah perlu melakukan satu tindakan yang disertai dengan kekuatan dan kekuatan yang sepenuhnya untuk menerobos orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka, maut, dan Allah harus menerobos. Yang pertama, dia menerobos hatinya sendiri, sebab secara manusiawi dia takut, dan kata firman Allah dia berdoa semalaman, dan memang nggak sampai selesai sebab keburu ketangkep, dan dikatakan sampai dia takut sekali. Di Israel setahu saya kalau malam itu dingin, dan Yesus berdoanya di Taman Getsemani kan malam ya. Namun demikian dia berkeringat karena ada sesuatu yang membakar hatinya, dicampur dengan ketakutan, sampai pembuluh darah putihnya itu terpecah, dan itu keluar keringat, tetesan darah, saking stres. Dan tidak ada orang seperti dia mau stres hanya untuk orang lain. Makanya jangan kurang ajar dengan Yesus. Amin. Sebab dia begitu mengasihi saudara. Dan cintanya bukan cinta gombal. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Apa yang bisa saudara tulis tentang cinta Allah yang saudara nikmati? Biasa-biasa saja kah? Ataukah ada miracle, keajaiban? Sebenarnya nggak mungkin saya seperti ini, tapi Tuhan mungkinkan. Itu miracle. Itu wujud daripada kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau ada sebuah breakthrough. Ada sebuah terobosan di dalam kehidupan saudara. Saya lupa di dalam perjanjian lama. Dia akan berjalan di depan kita menjadi penerobos dan kita tinggal ngikut saja. Kenapa Yesus harus menerobos? Izinkan Tuhan Yesus menerobos, menuntun saudara menerobos kehidupan yang tidak baik menjadi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Oke. Untuk meneguhkan, saya ingin baca Matius 27 ayat 51. Nanti Bapak Ibu kalau pengen juntrungannya atau mata rantainya apa, baca sendiri di rumah. Matius 27 ayat 51 saya yang akan baca. Tapi ayat 50 dan seterusnya dan 52 saudara punya kewajiban untuk bangkit dan membacanya. Di sana dikatakan Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Wow, kalau saudara bisa mengimajinasi, berkontemplasi sendiri, dan membayangkan ini, ada keajaiban yang luar biasa. Hanya karena kematian seseorang, yaitu Yesus. Tapi gempa bumi, bukit-bukit batu, itu batu beneran, bukan bukit berbatu. Bukit batu, bukan bukit berbatu. Kalau berbatu gampang dipecah, dilongsorin, dicangkul. Batu itu harus dibom, dinamit, supaya bisa pecah. Tapi hanya dengan kematian Yesus itu batu terbelah sendiri. Apapun rintangan yang menghadang saudara, kalau saudara bisa memaknai salib Yesus, itu bisa diterobos oleh Tuhan bersama dengan saudara. Masuk kepada kemuliaan saudara. Kemuliaan saudara yang Tuhan sudah berikan. Tuhan memberikan kemuliaan kepada setiap kita. Kita punya kemuliaan masing-masing. Dan kemuliaan itu kalau kita bisa pahami dan terapkan mengenakan prinsip-prinsip kerajaan Allah, kemuliaan itu akan menjadi semakin besar. Seperti kesaksian tadi. Percayalah. Dan itu ditawarkan kepada kita semuanya. Bukan untuk orang-orang tertentu. Setiap kita bisa menjadi besar. And behind the cross of Jesus, di belakang salib Yesus, there is better life. Ada kehidupan yang lebih baik. There is happier life. Ada kehidupan yang lebih berbahagia. Kalau saudara memang mau menatap janji Tuhan untuk menjadi kepala, maka itu di atas kepala. Saudara akan meningkat. There is higher life behind the cross of Jesus. Bisakah saudara melihatnya di alam roh, di alam pikiran, di hati kita? Dan kita akan menjadi orang Kristen yang bukan orang Kristen biasa-biasa. Selama ini biasa-biasa, tetapi biar retreat di Camp David membekas di hati saudara dan menantang, mendorong saudara sampai kita jatuh di belakang
salib Yesus. Dan ada tangan ilahi, Tuhan Yesus mengangkat, ayo bangkit dan bersinarlah. Masukin kemuliaan-Mu bersama dengan aku. Tapi kita harus menerobos rintangan demi rintangan. Sebab saudara diminta untuk memikul salib-Mu sendiri juga. Jadi kita mesti harus paham. Jangan amin nanti besok mana buktinya. Oh saudara belajar dulu. Maksudnya jangan hanya di permukaan. Nyelam sampai kedalaman. Amin. Jangan maunya nilai A. Gak mau belajar. Maunya pelayanan. Pesan kepada para mahasiswa. Oke. Jangan tepuk tangan, itu masalahmu sendiri. Oke, mari kita berbicara tentang salib Yesus. Yesus harus membuat, katakanlah ya, membuat salibnya sendiri. Harus ada salib untuk membuat saudara memiliki kemuliaan. Salib ada karena dosa, karena keterpurukan, karena maut. Dan Tuhan penuh kasih, dan Dia punya love quotient, kecerdasan di dalam mencintai saudara. Itu sebabnya Dia harus membangun salib. Maksud saya ini bahasa yang saudara harus pikirkan, gitu ya. Memang Allah tidak kalau Allah menciptakan itu dengan firman, dengan pikiran, dan Allah bisa memakai siapa saja untuk mengadakan secara material. Maksudnya, sebelum Yesus dipaku, harus ada salib dulu. Siapa yang buat salib? Dapatkah kita berpikir Allah lah yang membuat salib? Ya memang tentara-tentara Romawi atau mungkin, dan ini satu hal yang sangat-sangat menyakitkan. Itu pekerjaan kayu. Itu adalah pekerjaannya Yesus. Dia tukang kayu. Bukan anak tukang kayu. Anak tukang kayu betul. Tapi dia juga tukang kayu. Kerjaannya gosok, menghaluskan kayu, memotong, gergaji. Dan itu suatu tindakan profetik. Dia membuat salibnya sendiri. Sudah gitu harus dia pikul lagi. Dan dia nggak punya kekuatan karena dia manusia. Dia hanya taat. Dan di situ ada kreativitas kasih Allah yang sedang bekerja lewat Yesus. Sekali lagi, kalau kita punya cinta, ada kreativitas di situ. Percayalah. Salib ada karena ada dosa pemberontakan. Dosa menghalangi kerja anugerah Allah. Untuk memahami topik ini, baca Roma 12 ayat 1-2. Oke, salib ada juga karena Allah memikirkan dan pikirannya begitu kreatif. Dia ingin menciptakan masa depan yang penuh dengan kemuliaan untuk setiap kita. Haleluya. Kalau kita paham, kita bisa punya roh kekaguman akan Dia. Kita nggak bisa lihat Dia, tapi kita bisa mengagumi Dia. Kita lihat Allah lewat firman Allah. Allah menawarkan kemuliaan yang Tuhan sudah berikan. Itu ada di belakang salibnya. Dan kita harus menerobos salib kita untuk masuk kemuliaan itu. Haleluya. Di sana ada kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia,
lebih mulia. And all people who is great atau great, ya ngomong sama orang Indonesia inilah. All people who is great lives behind the cross. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerobos kemanusiaan, masuk kepada keilahian. Dan ini tidak bisa dilihat secara manusiawi. Kalau saudara yang tinggal di rumah saya, Pak Pendeta nggak pernah berdoa bersama-sama. Saya mau kasih tahu, istri saya ngorok saja berdoa. Mimpi saja dia perang. Tidur saja perang. Tapi kalau saya tidur nggak perang. Tidur itu mikirin firman Allah. Beda lah ya. Beda begitu pokoknya. Gitu. Makanya ketika Pak Ketua Panitia tanya, saya nggak bisa tidur. Berminggu-minggu saya bertanya kepada Tuhan. Dan sampai hari H tidak muncul tema itu. Tapi muncul lewat khotbah ini. Dan Tuhan jelasin pada waktu saya melihat, masa ini butuh mata melotot ini untuk membaca, ya kan? Tapi Tuhan berkata ini yang paling hebat, menjelaskan kepada Pak Kris khususnya. Sebab kalau nggak ada kegelapan, bagaimana kita akan bisa bersinar? Iya kan? Iya. Kalau nggak ada permasalahan, bagaimana kita akan menerobos? Dan Tuhan sudah menerobos, menuntun hidup kita. Jadi kalau ada permasalahan, ingat Tuhan sudah menuntun kita menerobos permasalahan kita. Haleluya. Terus